Oke, terima kasih Bang Ridwan. Ini menjadi bagian yang menarik menurut saya. Mungkin kita perlu ada satu sesi khusus atau waktu khusus untuk kemudian kita mendiskusikan tentang TPP. Karena menurut hemat kami, tenaga pendamping profesional ini memang dalam konteks ini harus jelas penugasannya, mendampinginya apa, kemudian sampai di batas mana dan seterusnya. Bahwa kalau kemudian apa ini akan ada ruang untuk kita diskusikan. Kalau kita tidak saya lebih suka mengatakan kita diskusikan, bukan kita perdebatkan. Tapi dalam pandangan saya, memang posisi tenaga pendamping itu tidak sekuat seperti dulu PNPM. Kenapa? Karena saya pada saat mulai mendampingi teman-teman di desa itu dari 2005, saya merasa mendengar dan merasakan betul tentang program PNPM ini sepertinya tidak pernah melibatkan desa, sehingga mereka merasa bahwa dia bisa melakukan pemberdayaan masyarakat bahkan tanpa pemerintah desa sekalipun. Ini bagian yang ternyata itu benar ketika saya bertemu dengan penggagas atau konseptornya BNPM. Kenapa itu dibenarkan? Karena memang ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa pada program-program sebelumnya, sebelum PNPM. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi penting untuk menjadi perhatian kita. Bagaimana tenaga pendamping itu adalah amanat dari Undang-Undang Desa. Bagaimana tenaga pendamping itu jelas dalam konteks penugasannya. Dan satu hal lagi, mungkin dengan pengalaman yang sudah berjalan 10 tahun ini, belum ada 10 tahun ya, karena baru mulai 2015 ya. Nah, kira-kira sudah berjalan 8 tahun ini, tenaga pendamping yang kemudian terindikasi menjadi bagian dari alat politik tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu yang saya tidak ingin membongkar-bongkar itu, tetapi dokumen data fakta memang ada itu, mungkin itu menjadi catatan kita untuk kemudian kita rekomendasikan bahwa Menteri Desa adalah bagian yang diperlukan sebagai zakon kabinet atau orang yang memang tidak ada agenda politik partisan, umpamanya seperti itu, orang profesional dan seterusnya. Mungkin itu bisa menjadi bagian-bagian yang kita bisa dorong, atau setidaknya adalah ada satu fakta integritas bahwa ketika menjadi menteri maka jaringan-jaringan tenaga pendamping, tenaga apa kontra, tenaga-tenaga P3K dan seterusnya itu tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan politik. Ini mungkin menjadi catatan kita, Bang Ridwan. Terima kasih sudah diingatkan. Ini menjadi bagian penting yang perlu kita lakukan, perlu kita jaga. Kepentingan-kepentingan desa menjadi kepentingan yang lebih utama. Seperti yang sering kita sampaikan, desaisme adalah semangat memuliakan desa-desa di Indonesia.